Ya, selamat pagi, siang maupun malam. Perkenalkan, nama saya Justin Egelon Christian, NIM 190491110044. Di sini sana akan menjelaskan tugas praktikum modul yang keempat, pneumatik dan hidrolik, mengenai timer dan counter. Nah, sini tugas praktikumnya ada 3, ya. Ini untuk tugas yang pertama, buat sistem pneumatik jika katup 3/2 mode pengaktifan tombol S1 ditekan sebanyak 5 kali, maka double acting cylinder, yaitu sebagai aktuator, akan maju dan akan menekan katup 3/2 mode pengaktifan roller, yaitu S2. Kemudian piston akan mundur secara perlahan. Piston itu adalah aktuatornya, ya, double acting cylinder. Oke, kita langsung ke Vestonya. Nah, ini ada 3 rangkaian, tidak usah nanti ya, ini 2 rangkaian ini kita fokus ke yang ini, ya. Kita fokus ke yang ini. Nah, pada rangkaian ini saya akan memakai counter, yaitu penghitungan. Setelah 5 kali tekan, nanti akan melakukan pengaktifan. Jadi nanti saat ini ditekan, S1 ditekan 5 kali, setelah 5 kali ini masuk ke sini, lalu akan mengaktifkan si double acting cylinder ini. Nah, setelah selesai setelah bergerak, ya, nanti akan mengaktifkan si S2, dan S2 nanti akan membuat ini mundur secara perlahan, tetapi cara mengatur secara perlahan atau enggaknya yaitu ini dengan melakukan flow-nya, yaitu arus one way, menggunakan valve one way flow control valve, yaitu sebesar 10 untuk agar mundurnya secara perlahan. Dan lalu ini juga saya menggunakan yang ini TNW yang 4-way valve ini untuk diedit dan untuk diganti pneumatically dan electrically-nya, ya, left dan right actuation-nya. Jadi seperti ini, biar menerima dua inputan nanti. Nah, ini counternya, ya, bisa diganti 5 atau berapa sampai ini batasnya. Lalu jangan lupa ini saya tetap memakai yang 3-way yang ini. Lalu jangan lupa diganti, kan ini pas sebelumnya masih push button, lalu diganti untuk left actuation-nya diganti menjadi mechanically dan diganti menjadi roll. Nah, jadi seperti itu. Coba kita running, ya. Ini fokus ke yang rangkaian ini, yang pertama ini, untuk tugas yang pertama. Oke. Nah, jika ditekan 5 kali, ya, saya akan coba tekan 1, 2, 3, 4, dan 5, maka akan bergerak. Nah, lalu itu seperti itu. Coba tekan lagi. Tadi kan mundurnya secara perlahan, yaitu diatur pada one way flow-nya, ya. Saya memakai 10 untuk dapat melihat cepat maupun lambat, mengatur cepat atau lambatnya gitu. Tekan lagi, ya, ini maju shred, tekan. Nah, kembali langsung. Nah, kembali. Jadi seperti itu tugas praktikum yang nomor 1. Nah, kita lanjut, ya. Ini ke bagian rangkaian ini nanti. Kita tugas praktikum yang kedua, yaitu buatlah sistem pneumatik jika katup 3/2 mode pengaktifan tombol S1 ditekan, maka double acting cylinder, yaitu aktuator, akan maju dan akan menekan katup 3/2 mode pengaktifan roller. Selang waktu 10 detik, piston akan mundur secara perlahan. Jadi waktunya pada timernya yaitu 10 detik. Nah, kita kembali lagi, kita fokus yang ini, ya. Sama, ya, cuman ada pergantian gitu aja, penggantian. Untuk yang timernya itu dimasukkan di sebelah sini. Ini kan setelah ini aktif, lalu akan mengaktifkan si timernya ini.
dan akan menghitung mundur dari 10 hingga 0, yaitu hingga 0. Jika saya tekan cetek ini si S1-nya, lalu akan bekerja sama seperti ini, akan maju, yaitu mendorong piston atau aktuatornya ini. Lalu setelah sampai max-nya, puncaknya sini, lalu akan otomatis kembali mundur, akan mengaktifkan S2. Setelah maju ke max ini, mengaktifkan S2 si rollernya. Lalu roller karena sudah teraktifkan ya S2 ini, maka akan mengaktifkan pula si timer, dan timernya ini delay 10 detik gitu. Lalu ini akan mundur setelah hitungan 10 selesai ke 0 ya. Nanti akan mundur secara perlahan. Jadi seperti itu. Kita coba aja. Oke. Saya tekan. Sudah jalan. Nah, ini sudah menekankan. Ini sudah mundur. Nah, ini sudah mundur pistonnya. Saya tekan lagi. Ya, ini sudah menekan. Ini timernya menghitung mundur. Menunggu. Jika sampai 0, ini akan bergerak pistonnya. Secara perlahan. Oke. Sama untuk mengatur arusnya, arus cepat atau lambatnya pergerakannya, yaitu menggunakan ini one way control valve ini ya, jangan lupa. Oke, sekarang kita lanjut yang ke tugas yang ketiga. Untuk tugas yang ketiga ya, sebentar. Nah, ini buatlah sistem pneumatik jika katup 3/2 mode pengaktifan tombol S1 ditekan sebanyak 10 kali, maka double acting cylinder akan maju secara perlahan. Dan jika katup 3/2 mode pengaktifan tombol S2 ditekan selama 10 detik, maka double acting cylinder akan mundur secara perlahan. Jadi ini penggabungan antara tugas 1 dan 2 ya. Cuman perbedaannya ini kan counternya tadi kan 5, sekarang jadi 10 gitu. Oke, kita langsung aja. Oh iya, ini saya sudah buat. Terus ini kan masih 5 ya, saya cara mengaturnya ini. Ya, ini kan 10. Sudah tuh. Nah, ini jika ditekan 10 kali, lalu akan bergerak ya, mengaktifkan ini dan bergerak secara perlahan. Ini untuk mengatur gerak majunya secara perlahan. Arahnya ini penting ya. Untuk yang arah ke sini itu untuk balik, dan untuk arah yang ke sini itu untuk majunya. Tetap saya menggunakan 10 karena untuk perlahan, sama-sama perlahannya kan. Ya, oke. Nah, setelah ini actuatingnya ya, maju sampai max ini batasnya. Lalu ini akan mengaktifkan si roll ya, si rollnya ini itu S2, dan mengaktifkan timernya. Timer akan bergerak dan menghitung mundur dari 10 hingga 0. Lalu setelah sampai 0, ini akan bergerak mundur, dan pergerakan laju cepat lambatnya diatur oleh one way flow control, sama seperti tugas yang 1, 2 tadi. Kita langsung running aja ya. Nah, seperti ini. Saya tekan hingga 10 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini akan bergerak secara perlahan. Setelah sampai max-nya, langsung akan menekan S2 dan timer akan mundur secara otomatis. Hitung mundur dari 10 hingga 0. Lalu setelah 0, ini akan bergerak si aktuator yang mundur secara perlahan juga. Dan seperti itu cara kerjanya. Jadi sekian tugas
praktikum modul yang keempat, ya, pneumatik dan hidrolik. Terima kasih. Selamat pagi, siang maupun malam, ya. Saya tutup.